Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Rohtiatun Nikmah dengan NIM 8578695337 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar pembelajaran IPS untuk kelas 4 SD semester ganjil fase B. Capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa meliputi dua, yaitu memahami konsep IPS berupa siswa diharapkan mampu menjelaskan sumber dan bentuk energi serta proses perubahan energi di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan proses, siswa mampu menerapkan keterampilan proses meliputi mengamati fenomena dan peristiwa sederhana dan mencatat hasil pengamatannya, mengajukan pertanyaan dan membuat prediksi secara mandiri, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi yang didapat, mengemukakan hasil penyelidikan secara lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran IPS kali ini yaitu melalui pengamatan pada video yang ditampilkan, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perubahan energi dan menjelaskan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen yang digunakan pada modul ajar ini, yang pertama adalah asesmen diagnosis, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanya jawab. Contoh dari tanya jawab, guru bisa menanyakan seperti halnya energi apa yang kalian ketahui, atau dengan untuk apa kalian butuh energi. Yang kedua adalah dengan kuis singkat, dengan cara menunjukkan gambar seperti mobil, TV, atau orang berlari dan meminta peserta didik menyebutkan sumber energinya. Yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu berupa tanya jawab, diskusi kelompok, dan latihan soal atau LKPD. Materi ajar pada modul ajar kali ini adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan kerja. Ada banyak sumber energi di bumi ini seperti matahari memberikan energi cair dan panas, angin yang menggerakkan kincir angin, listrik yang mengalir di rumah kita, dan makanan yang memberikan energi untuk tubuh kita agar bisa bergerak dan berpikir. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus. Sumber dari modul ajar untuk pembelajaran IPS yaitu YouTube. Medianya video dengan metode diskusi kelompok, observasi, presentasi, dan penugasan. Alokasi waktu untuk modul ajar kali ini selama 15 menit. Skenario pembelajaran untuk modul ajar pembelajaran IPS kali ini dengan topik perubahan energi di sekitar kita. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan akan dilakukan selama 3 menit yang di dalamnya ada apresepsi, di mana guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didiknya. Ada pemantik, guru mengajukan pertanyaan pemantik, contohnya bagaimana bel sekolah bisa berbunyi. Ada koneksi, guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi perubahan energi yang telah dipelajari di kelas 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan perubahan bentuk energi di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah kegiatan inti yang dilakukan selama 9 menit, di mana di dalam kegiatan inti terdapat eksplorasi, yaitu di mana guru mengajak peserta didik menonton dan menyimak video tentang perubahan energi dalam kelompok kecil. Observasi, setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati, menemukan, dan mencatat benda-benda yang dapat mengubah bentuk energi
diskusi, peserta didik mulai berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklasifikasikan hasil dari video yang telah disimak berdasarkan perubahan energi, misalnya listrik ke cahaya, listrik ke gerak, atau kimia ke gerak. Presentasi. Setiap kelompok membagikan satu temuan paling menarik ke seluruh kelas. Penguatan. Guru memberikan penguatan konsep tentang transformasi energi dan menuliskan contoh-contoh dari peserta didik di papan tulis. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini akan berjalan selama 3 menit, di mana dalam kegiatan penutup ada refleksi, yaitu peserta didik diminta menyebutkan satu contoh perubahan energi yang paling sering mereka temui di rumah. Ada rangkuman. Guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa banyak sekali aktivitas sehari-hari yang dimudahkan oleh adanya perubahan bentuk energi. Ada tindak lanjut, di mana peserta didik diminta untuk memikirkan satu alat di rumah dan bertanya kepada orang tuanya bagaimana alat tersebut membantu pekerjaan mereka. Yang terakhir adalah penutup. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Perangkat penilaian atau asesmen yang digunakan dalam modul ajaran ini adalah rubrik penilaian analitik. Ini digunakan untuk tugas diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Tugasnya yaitu diskusi kelompok mengidentifikasi dan menganalisis perubahan energi yang terjadi pada benda di lingkungan sekolah. Rubrik penilaiannya dengan aspek penilaian kerjasama kelompok atau kolaborasi, kualitas konsep atau penalaran kritis, dan penyampaian presentasi atau komunikasi dengan skala 1 untuk yang sangat kurang, skala 2 untuk yang kurang, skala 3 untuk yang cukup, skala 4 untuk yang baik, dan skala 5 untuk yang sangat baik. Refleksi peserta didik dan pendidik. Tujuannya adalah menilai keberhasilan dan kelemahan dalam proses belajar. Dalam refleksi peserta didik akan diberi pertanyaan seperti apa bagian pembelajaran hari ini yang paling saya sukai, hal baru apa yang saya pelajari tentang perubahan energi, dan bagaimana cara energi bisa berubah dan bisa digunakan. Refleksi pendidik, di mana pendidik akan diberi pertanyaan seperti bagaimana keterlibatan peserta didik selama kegiatan eksplorasi perubahan energi, apakah tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, apa perlu ditingkatkan pada pertemuan selanjutnya, apakah ada peserta didik yang kesulitan dalam memahami konsep perubahan energi, bagaimana saya bisa membantu mereka. Untuk lembar kerja peserta didik terlampir untuk pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran, guru memberikan tantangan tambahan seperti membuat daftar benda atau alat dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan energi dan menjelaskan perubahannya. Menjelaskan pengertian dari energi alternatif dan menyebutkan contoh dari energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar. Untuk kegiatan remedial ini digunakan bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat melakukan bimbingan individu atau kelompok kecil untuk mengulang konsep perubahan energi secara singkat dan secara jelas. Memberikan lembar kerja tambahan dengan soal-soal yang lebih sederhana dan fokus pada konsep dasar, yaitu tentang perubahan energi. Kemudian menggunakan media visual atau demonstrasi
yang membantu pemahaman peserta didik. Demikian presentasi dari saya tentang modul ajar pembelajaran IPS untuk kelas 4 semester ganjil fase B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.